acara implementasi untuk kurikulum Merdeka di Semansa Vega. Ini bersama bapak-bapak dari SMA 1 Purwokerto. SMA 1 Purwokerto. Terima kasih. Bapak dari mana, Pak? Halo, assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. dari SMA 1 Pate Raja luar Luar biasa. SMA 1 Medan. Yes. Merdeka. Ojo kelalen. SMA 1 Pegadaian luar biasa. Merdeka. Like, comment, and subscribe di channelnya Mbak Parto Unyu. Wow. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning sama Mbah Parto ini pagi yang terakhir. Alhamdulillah, Semansa Vega kedatangan tamu dari SMA Singaraja SMA Purwokerto. Oke, kita saksikan keseruannya. Yo, yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sidi selaku Pak Senat Bisa Jogja, yang dihormati Pak Rati selalu Kepala SMA Negeri Pegadaian, yang dihormati Ibu Dian Nilasari Kepala SMA Negeri Singaraja, yang dihormati Bapak Ibu Kepala SMA dari Kabupaten Banyumas, dan juga kalau Purwokerto itu kabupaten apa kota ya, dari kota Purwokerto, dan juga Bapak Ibu Bakal ya, yang ikut Bakal kalau itu ada yang dulu ya, Bapak Ibu Bakal dulu, dan semua hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama akan kita aturkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan perkara dayanya sehingga pagi ini kita bisa berkumpul belajar bersama untuk pelaksanaan sekolah penggerak ini dalam badan dan sehat walafiat. Bapak itu yang kami hormati, saya buka. Amin. Yes. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah dijelaskan teknis sekali dari Pak Nurhadi, dan alhamdulillah Pak Nurhadi ini memang selain para SMA Banten ini, tetapi beliau betul-betul andalan dari SMA Kabupaten Tegal, dan juga memang beliau ini adalah dari timnya dari Direktorat. Beliau tidak salah kalau belajar atau bisa bertemu dengan Pak Nurhadi dan teman-teman. Bapak Ibu yang hormati, tadi sudah dijelaskan, sudah masuk teknis sekali ya, sudah teknis, dan kalau teknis itu memang butuh fokus, kadang-kadang harus melalui perlu IHP yang berjam-jam bahkan berhari-hari begitu, akan lebih paham lagi. Tapi tadi sudah
diperkenalkan ya sedikit apa itu CP, apa itu Project Profil Pancasila dan sebagainya. Nah ini kalau saya yang dari Boja saya perkenalkan ya, saya ini dari Kepala SMA Boja tapi juga belum lama di SMA Negeri 1 Boja itu 2 tahun. Nah Pak Nur Hadi itu dulu guru SMA Negeri 1 Boja yang sekarang menjadi Kepala SMA Negeri 1 Pekanbaru. Jadi saya akan menyampaikan yang umum-umum saja ya, umum-umum yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Boja. Ya, SMA Pekanbaru Singaraja itu ada dasarnya. Dulu memang ada SK penetapan sekolah-sekolah yang masuk di angkatan pertama, maksudnya penggerak ada yang ada keputusan dikdirnya, dijen dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah ini nomornya 665 C, HK, dan sebagainya. Ini dasarnya. Ya langsung saja, cepat saja. Kemudian tentu yang kita laksanakan kalau kita sudah ya mau melaksanakan itu harus ada satu persiapan dulu ya. Persiapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan nanti akan refleksi. Ini yang dilakukan di SMA Negeri 1 Boja. Nah, tapi saya yakin ini sama nanti Bapak Ibu juga harus melakukan seperti ini ya. Persiapannya apa? Kalau dari kami sendiri itu yang pertama penguatan komitmen ya. Jadi sekolah itu harus punya komit dulu bahwa kita mau melaksanakan sekolah penggerak, karena dalam sekolah penggerak itu banyak hal-hal yang baru, banyak hal-hal yang berubah, banyak hal-hal yang rasanya seperti kok udah pasti ya. Tetapi nanti itu kan harus berjalan. Tapi kalau ini sudah tahun kedua, nanti saya yakin sudah untuk regulasi sudah makin stabil ya, makin stabil. Karena yang pertama itu kemarin juga regulasi ada yang sempat berubah. Di YouTube atau di direktorat itu banyak sekali. Paling tidak, pencegahan nanti harus membaca Kemendikbudristek ya nomor 162 M 2021 tanggal 5 tentang program sekolah penggerak. Di situ sudah jelas sekali mulai dari tujuannya, nanti bagaimana pelaksanaannya, secara kerangkanya ada di situ. Ya, kemudian nanti untuk guru-guru yang nanti menyusun ya perangkat pembelajaran mulai dari membuat ya ATP, ada membuat modul ajar dan sebagainya, itu nanti dasarnya itu dari CP sampai pembelajaran. Nah itu sudah ada di keputusan bank dan perbukuan, bisa diunduh. Kabupaten Banyumas nih, nggak salah lagi dari Purwokerto ya, sama saja. Kemudian ada Bapak Ibu Waka dan guru yang berbahagia, selamat datang di Pegandan. Maybe next time boleh ke Singaraja. Oh jauh nggak ya? Kalau di peta deket deh Bu. Enggak, insya Allah enggak deket kok ya. Nah, kemudian yang saya hormati Bapak Nur Hadi dari Kepala SMA Pegandan, kemudian Pak Supri rekan saya dari SMA 1 Boja, serta yang berbahagia Bapak Ibu semua, seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Sudah bisa di layar full kali. Baik Bapak Ibu, mari kita refreshing dulu, stand up please. Ya, biar tadi saya lihat ada yang ngantuk. Ya, lelah ya, berapa jam Bu perjalanan? 6 jam. Ya, 6 jam, Masya Allah. Dari Banyumas jam berapa? Ya oke. Saya kasih aba-aba 1, tepuk ringan, pelan-pelan. 2, tepuknya mulai banter. 3, banter sekali. Ya. Sebelum itu kita peregangan dulu, yang di belakang kayaknya lelah deh. Kita tangan, ya, ke depan. Jangan lemas, sekali lagi Bapak Ibu. Oke, ngeluk geger ngeluk boyo. Iya, biar nggak capek.
Iya. Oke, kita tepuk tangan sama-sama. Semakin bangga. Oke, yang terakhir saya ingin kita nyanyi sama-sama lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, tapi dengan ritme yang cepat. Ya, ketika saya ke rumahnya lebih cepat. Are you ready? Yes. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana tepuk tangan. Di senang, di rumah senang. Masih lelah Bapak Ibu? Masih. Berarti nanti di jalan-jalan kemana gitu ya, biar nggak capek. Di sini ada Pak Jamburi selaku wakil kurikulum, ada teman saya di bagian IT Pak Firman. Karena kita biasakan kerja kolaborasi, gitu ya Bapak Ibu. Implementasi program sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Singarojo. Mungkin bisa. Ya, lanjut Bapak. Merdeka belajar, apa sih Merdeka belajar? Ya, merdeka apakah suka-suka saja begitu Bapak Ibu? Tidak, tentu. Tadi kita ambil kata kunci dari Pak Didik dan Pak Pri. Ada banyak hal yang sudah kita coba petik. Kalau saya mengulang hal yang sama, yang mungkin boleh, tetapi akan lebih baik kalau kita coba sepakati bersama-sama. Tadi diawali dengan adanya asesmen. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang didapatkan? Saya singkat CAM. Apa? CAM. Apa itu CAM? CP. CP kalau zaman dulunya namanya apa? KI, KD. Terus apa lagi tadi? ATP. Zaman dulu? Silabus. Kemudian terakhir? Modul ajar. Sebelumnya? Oke, berarti sudah pernah kita lakukan? Sudah. Ada yang baru? Ada, bisa menyesuaikan. Insya Allah sudah biasa kita lakukan. Oke, dan dalam asesmen kita sebelum melakukan semua itu diawali dengan diagnostik, yaitu tes berupa terbagi dua nanti, kognitif dan non kognitif. Di sini lanjut saja materinya. Bisa? Boja dan Singarojo saat ini sedang berupaya keras agar siswa menyadari mapel yang dipilih besok sesuai dengan keinginan di masa depannya. Ini yang berat. Karena jangan kelas 10, kelas 11 saja ketika kita tanya mau kemana, mereka bingung. IPA itu ada fisika, biologi, kimia, matematika lanjut, dan informatika. Itu 5 mapelnya. Milih di sini 3, IPS-nya 1, sosiologi. Itu sudah menjadi pilihan anak. Kemudian yang kedua, bisa jadi 1, 2, 2. IPA 1, IPS 1, bahasa 2. Boleh seperti itu. Fisika, misalnya ada biologi, kemudian sosiologi, dan 2 lagi sastra Inggris, sastra Jepang. Misal seperti itu. Nah itu pure dilempar, dimerdekakan pada anak-anak. Dan yang terjadi adalah ragamnya pilihan. Nah ini yang menjadi PR kami sampai hari ini, karena nanti Juni final, Juli sudah masuk dapat di pilihan apa anak-anak dan diajarkan di kelas. Ini satu PR yang harus kami selesaikan sampai bulan Juni besok. Yang bekerja keras adalah guru BK, khususnya pembimbingan untuk tentang perguruan tinggi, pilihan mapel tadi. Karena anak harus tahu milih mapel apa untuk melanjutkan kemana. Ini yang agak menjadi tantangan buat kita semuanya. Ya, jadi biar dengan juga sejak awal tahu dulu. Ya, masih punya waktu 2 tahun panjang dengan. Kalau kami enggak, Juni besok harus sudah final. Dan ini menarik karena sesuatu hal yang baru dan kami harus, akankah kembali memaksakan dengan paket seperti lintas minat ataukah kita
pure, murni anak Merdeka Memilih Sendiri. Itu tambahan dari kami bertiga yang menjadi tantangan untuk pemilihan mapel di kurikulum Merdeka. Tidak dibatasi temannya, hanya saja satu season 3 pertanyaan. Monggo bisa langsung ke depan saja kaitannya dengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, saya perwakilan dari SMA 1 Wangon mau menanyakan yang pertama, bagaimana struktur KTSP kurikulum Merdeka atau yang tadi disampaikan itu kos gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bentuk rapot kurikulum Merdeka. Mungkin nanti bisa ditampilkan supaya kita bisa melihat. Kemudian yang ketiga, bagaimana struktur kurikulum Merdeka kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian yang keempat, apakah pemerintah akan menerbitkan dan mendistribusikan buku-buku pelajaran kurikulum Merdeka? Serta yang terakhir, apakah perguruan tinggi sendiri sudah menyesuaikan adanya perubahan kurikulum Merdeka ini? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sri Zahia, mau bertanya. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh panelis bertiga ini, luar biasa sekali. Terima kasih. Ilmunya insya Allah meskipun tidak 100% bisa kami serap, tetapi paling tidak ada yang nyadar sedikit. Bagi guru yang mengikuti kegiatan guru penggerak, barangkali kondisi-kondisi yang terjadi pada sekolah penggerak itu sangat bisa dipahami. Tetapi bagi guru yang belum pernah mengikuti pendidikan guru penggerak, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baru dan sesuatu yang mungkin masih belum jelas ya. Yang pertama terkait dengan asesmen diagnostik. Selama ini barangkali untuk guru BK sangat paham tentang asesmen diagnostik. Yang saya tanyakan adalah, kalau yang sepemahaman saya tadi, asesmen diagnostik itu dilakukan oleh guru mapel. Nah, bagaimanakah kondisi di sekolah Mas Didi atau Budian terkait dengan asesmen ini? Apakah hanya dilakukan oleh guru guru BK, kemudian digeneralisasi datanya untuk guru mapel, ataukah setiap guru melakukan asesmen diagnostik dan itu dilakukan sebelum pembelajaran ya. Nah, asesmen diagnostik itu dilakukan pada misalnya satu semester sekali atau setiap kali ganti capaian pembelajaran. Nah, ini yang kami masih belum paham sekali ya. Jadi selama ini sih biasanya kalau asesmen diagnostik yang dilakukan biasanya oleh guru BK, kemudian datanya diambil oleh guru-guru yang lain, atau guru mapel melakukan dalam kurun waktu tertentu. Nah, tadi saya kira kalau tidak salah saya pahami adalah setiap kali mengawali pembelajaran atau katakan sampai pembelajaran baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, differentiated learning yang dilakukan itu ya, ini apakah dilakukan secara menyeluruh? Artinya gini, setiap guru harus melakukan itu ya. Saya kira kalau kita lihat filosofi Ki Hajar Dewantara, memang mestinya semuanya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja di awal ya, kesulitan apa yang dihadapi oleh sekolah penggerak untuk mendorong guru-guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena nampaknya beberapa kondisi yang sekarang ada, terutama pada sekolah-sekolah yang belum melaksanakan sekolah penggerak ini, adalah mendiferensiasikan pembelajaran itu tidak mudah. Karena apa? Itu butuh mindset dan butuh keberanian serta butuh persiapan-persiapan. Nah, kemudian dari diferensiasi bisa dilakukan kontennya, atau mungkin prosesnya, atau mungkin hasilnya ya. Nah,
sekolah-sekolah di yang bertiga ini itu cenderung melakukan yang mana? Apakah dilepas ataukah mungkin sementara ini karena memang masih tahun ini berapa Mas? 2 ya? Tahun pertama. Ya tahun pertama ini apa? Kita arahkan pada diferensiasi produk misalnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesulitan yang tadi disampaikan oleh Pak Didi ya. Saya sangat memahami seandainya ini dilepas pilihan itu kepada siswa, betapa beragamnya kondisi, dan itu saya sudah bayangkan sulit sekali, pasti sulit sekali. Nah, barangkali bisa diambil jalan tengah. Mungkin kita tidak membuat paket-paket yang seperti kemarin ya, tetapi lebih pada pilihannya dipersempit, meskipun ini barangkali tidak diperbolehkan ya. Mestinya kalau merdeka ya merdeka tenanan gitu. Nah, kita kalau membuat batasan-batasan mungkin menjadi setengah merdeka atau bahkan tidak merdeka. Nah, tetapi kalau betul-betul anak diberi kemerdekaan untuk memilih, saya tidak bisa, nampaknya nih ya, bayangannya udah aneh banget. Bagaimana nih nanti penanganannya? Nah, ini PR kita bersama ya Bapak Ibu. Kalau kita berpikir tentang itu, kalau dilepas banget ada pilihan 1-2-1 mungkin atau 3-1 itu sudah luar biasa. Atau mungkin 2-2 bisa jadi ya Mas Didi ya. Bisa jadi, dan itu karena 2-2 itu bukan hanya dalam 2 pelajaran, tetapi pilihannya banyak banget. Kalau misalnya di MIPA itu kan minimal ada 5 karena ada TIK tadi, ada informatika ya, jadi ada 5. Kalau komposisinya 3-2, yang kelompok MIPA-nya bisa 3-1, 3 ininya 1 di IPS-nya misalnya. Belum lagi kalau dibalik, ya. Dan itu terjadi pada setiap orang. Siswa kita misalnya di Kabupaten Banyumas rata-rata 11 kelas lebih. 396. Bayangkan kalau itu dilepas ya, dilepas merdekanya kayak apa? Mungkin Bapak kurikulum tidak bisa tidur, tidak hanya semalaman, sebulan. Saya kira itu, terima kasih, tetapi sungguh luar biasa dan kami mengaturkan terima kasih apresiasi yang luar biasa baik pada Pak Dudi, kemudian maupun Pak Tri ya. Pak Ketua ilmunya mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya CBS Joko Budi Santosa. Kadang jaminan bisa sukses. Amin. Saya wakil dari SMA Negeri 3 Purwokerto dan SMA Negeri 1 Wangun. Ingin saya tanyakan pada teman-teman Pak Didi dan Budian. Yang pertama, menyoal tentang komite pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan tadi anggotanya adalah 1 dari pengawas, dari kepala sekolah, dan 10 dari guru gitu. Nah, ini kewenangannya apa? Tugasnya apa? Terus apakah ini seperti tim kurikulum atau seperti apa? Kami belum punya bayangan sama sekali. Yang kedua, tentang, biar cepat saya sebut istilahnya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, P5 ini tadi dalam kurun 1 tahun harus menyelesaikan 9 tema. 1 tahun 3 tema. Tapi nanti 3 tahun itu tersedia 7 tema gitu. Nah, ini pelaksanaannya, apakah siswa dibuatkan per kelompok atau bagaimana? Terus kemudian pada saat ini proyek pertama, ini apakah temanya seragam semua? Ataukah boleh ada kelompok tertentu tema 1, ada kelompok lain tema 5 atau tema 7 dan seterusnya. Terus kemudian berarti ini kalau tadi disampaikan bahwa satu kelompok itu bisa dibimbing bisa sekitar sampai 5 kelompok guru. Berarti kelompok pembimbing ini bisa membimbing beberapa kelompok gitu Pak.
Nah, ini yang harus kita gali lebih lanjut lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau tadi disampaikan bahwa nanti di kelas 11 itu anak-anak diberi kemerdekaan untuk memilih mata pelajaran. Hal yang pasti ditanyakan teman-teman adalah bagaimana untuk pelajaran teman-teman yang tidak terpilih, Pak. Mungkin teman-teman malah mengatakan merdeka gitu ya. Tapi biasanya larinya tidak ke situ. Larinya adalah ini dampak sertifikasinya seperti apa. Itu kan ya teman-teman. Sehingga tadi Pak Didi sudah mancing-mancing apakah ini nanti kemudian pelaksanaannya menjadi dulu lintas minat menjadi lintas paksa atau seperti itu atau tidak. Nah kalau seperti itu lagi kan merdekanya menjadi termodali, tidak jadi merdeka. Terima kasih Pak Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman yang lain melengkapi, menambah beberapa hal lebih teknis. Yang pertama dari SMA Wangan, ini bagaimana struktur kos. Struktur kosnya di Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya masalah kos, kalau dengan KTSP beda. Nah, ini strukturnya. Jadi komponen kos kami sedang menyelesaikan Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Di tim TPK Provinsi kami sudah menyusun panduan penyusunan kos. Nah, dalam hal ini nanti akan kami tapi kalau kos itu hanya satu dokumen plus lampiran yang membedakan. Tim aplikasi provinsi sudah menyusun nantinya, kalau kemarin kami masih menyatu. Nah besok akan disediakan 2 aplikasi. Dalam arti satu sekolah nanti mengisi KTSP-nya kelas berapa dan kosnya kelas berapa. Jadi ada 2 kos, ada 2 dokumen KTSP-nya. Yang satu kos, yang satu KTSP. Ini sedang digodok, mohon bersabar. Intinya nanti akan ada panduan yang akan turun ke sekolah dan biasanya kami melakukan fitcon secara umum. Ini terkait dengan struktur kos. Kemudian struktur kelas 10 ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada alokasi per tahun dari masing-masing mapel 72 atau 2 jam dan alokasi proyek per tahun 36 jam JP. Dan di sini total JP-nya per tahun 108 jam. Yang 2 jam berupa intrakurikuler dan yang 1 jam berupa proyek profil Pancasila. Sehingga ini dengan intranya terpecah dalam 2. Jadi 2 jamnya kelas, kemudian yang 1 jam untuk proyek dengan model blog. Nah ini. Tetapi terus terang, kemarin kami ketika awal penerapan ini agak bias. Jadi ada beberapa pendapat dan akhirnya kami bulan September awal itu baru clear. Maksudnya apa? Penghitungan jam ini pada waktu pertama agak bias karena mengamankan tadi Bapak TPG tadi ya. Akhirnya Dapodik menyesuaikan dan akhirnya bisa dianggap 3 jam ini. Kemudian yang untuk mapel IPA, IPS itu secara pembelajaran masing-masing terpisah, fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri. Tapi di rapor nantinya munculnya adalah IPA dan IPS. Terakhir kemarin ketika kami menanyakan masalah e-rapor, di Dapodik sudah ada e-rapor, tetapi hanya berupa form Excel, hanya gambaran raportnya. Nanti Pak Irul mungkin bisa menanyakan contoh raportnya. Cuma bagi sekolah agak repot ketika harus menggunakan itu, sebab belum terlink dengan Dapodik.
Nah ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak yang lain yang selama ini sudah menggunakan Elaport dan lebih nyaman. Dan ini mudah-mudahan nanti ada solusi yang tepat sehingga kami kemarin dari masing-masing sekolah ada yang rindu ke sekolah lain. Kami mengambil dari Bali, ya. Yang diperkirakan awal itu adalah milik direktorat, ternyata bukan. Jadi itu yang dari Bali itu berbesar hati membuatkan aplikasi itu, konsultasi kami pakai. Dan hampir juga di Jakarta, Jawa Barat juga pakai itu ternyata. Kemarin kami sempat tanya, pakai apa gitu. Nah ini kami sedang berusaha untuk menggedor pintu lagi agar pakai yang lama. Hanya ditambah dengan aplikasi yang untuk sekolah penggerak. Pak Pasek, ya. Nah ini yang utama kan dikembangkan oleh tim utama Pak Langgeng, kemudian Pak Yudi dan Pak Aning. Nah itu yang saat ini disempurnakan dan tinggal menunggu launchingnya aja. Semoga direstui oleh PSPK Pak Menteri. Kemudian untuk buku-buku ada Bu. Kami yang sekolah penggerak, alhamdulillah mendapat bantuan buku. Untuk yang sekolah mandiri belum tahu. Jadi nanti masih menunggu apakah nanti juga ada bantuan ataukah nanti mengajarkan dari BOS. Ini belum tahu. Jadi untuk kami yang sekolah penggerak yang dari Kemdikbud secara resmi dapat SK itu ada bantuan buku. Kemudian apakah perguruan tinggi sudah menyesuaikan dengan kurikulum? Insya Allah menyesuaikan. Kemarin Dikti sudah diajak komunikasi ketika kami membahas masalah penjurusan, pemilihan kelas 12, kelas 11. Itu informasi awal yang diusulkan untuk UTBK. Ini yang draft terakhir ya. Untuk UTBK itu misalkan anak pengen kedokteran, itu mapel wajibnya adalah yang diujikan matematika, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia itu wajib. Dan mapel penjurusannya adalah wajibnya biologi. Nah itu biologi itu satu. Ini usulannya seperti itu. Mudah-mudahan disepakati, mudah-mudahan duduk palu. Ini masih menunggu Kemendikbudnya. Misal anak pengen ke teknis, berarti dia teknik, dia harus ambil fisika. Mau fisika atau mapel yang dipilihannya. Nah ini semua masih digodok. Sehingga pengalaman dari kami kemarin bulan Juli melaksanakan, bulan September, Oktober itu dinamika perubahannya banyak banget. Dan bahkan kemarin bulan Februari muncul capaian pembelajaran yang baru, CP baru muncul. Ya. Jadi dulu sudah ada CP, muncul CP baru. Nah, cuma kami laksanakan sekitar bulan Juli nanti juga karena ini kan sudah muncul, kita sudah menyelesaikan. Nah ini. Jadi terima kasih Pak. Singkat Pak. Untuk Pak Nur Hadi, mohon pencerahannya sekali lagi. Katanya dengan mapel nanti ya di kelas 10, karena nanti kita akan mungkin akan melakukan itu. Jadi mapel-mapel yang pada kurikulum 2013 ini dilaksanakan dalam bentuk karena ada kelas peminatan, besok tidak ada peminatan, itu mapel yang misalnya matematika, fisika, kimia nanti muncul dalam jadwal itu seperti apa Pak? Termasuk juga yang IPS, komponen IPS, ekonomi, sosiologi, geografi, di jadwal itu masih seperti apa? Apakah hanya tiganya muncul atau muncul hanya satu? Salah satu saja. Karena apa namanya? Untuk persiapan itu. Terima kasih Pak. Ngomong ini bertemu dengan Pak Nur Hadi, Pak Pri dan kemudian ngomong Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati dan teman-teman, salam sehat. Satu hal yang kami syukuri pertemuan ini menjadi pencerahan bagi saya khususnya, dan tadi dari beberapa yang sudah disampaikan masih menjadi pertanyaan ya Pak. Tadi yang tentang komite pembelajaran, kalau tadi yang dicontohkan ada 10, tapi kemudian dari pengalaman Budian ternyata boleh lebih dari itu. Nah, berarti jumlah komite pembelajaran di sekolah itu hanya ada satu komite pembelajaran, tapi dengan jumlah yang belum tidak dibatasi begitu ya Pak? Atau ada batasan maksimalnya?
Lalu untuk menentukan siapa saja yang ada di dalam komite pembelajaran itu kan tadi ada dari komite sekolah, dari kepala sekolah, kemudian guru. Guru ini kriterianya seperti apa? Mungkin ada apa parameter atau kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah dari mapelnya atau apa gitu ya Pak. Kemudian pengawas tentunya pengawas pembina itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tadi tema itu ada 7 dalam 3 tahun. Kemudian dalam 1 tahun itu ada 3 tema minimal. Nah, kalau nanti yang kami ini kan masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian nanti di 2022-2023 tahun pelajaran baru akan mencoba untuk memilih yang 2 atau 3 yang jadi ya ada apa mengambil bagian dari prinsip-prinsip yang ada di kurikulum merdeka seperti itu. Apakah benar ada yang ini kemarin kami mencoba mengenal kurikulum merdeka itu yang kami pahami ini kurikulum merdeka itu sebenarnya ada 3 hal yang merupakan inti. Yang pertama, materinya harus esensial. Yang kedua, pembelajarannya harus kontekstual berbasis proyek. Kemudian yang ketiga, assessment-nya itu harus setara dengan AKM, assessment kompetensi minimal. Nah ini kalau tadi dijelaskan mengenai pembelajarannya betul kontekstual, ini tadi ada dikaitkan dengan apa ini budaya lah ya, kembali budaya yang semacam itu, kewirausahaan. Lalu untuk assessment yang katanya setara dengan AKM itu yang seperti apa? Seperti itu ada lagi tapi lupa nih. Jadi banyak sekali di sini Bapak dan Ibu, jadi mohon maaf. Kalau tadi kemudian pantun, saya pantun kayaknya Bapak Ibu. Bertemu teman lama namanya reunian, saling jumpa, berbagi cerita dan pengalaman. Terima kasih Mas Didi, Pak Pri dan Budian. Ada salah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan jadwal nanti mungkin Pak Irul atau Pak Jam bisa menyampaikan. Kemudian untuk saya menegaskan aja bahwasanya syarat komite itu tentunya orang-orang pilihan, Bapak Ibu guru pilihan. 1, kritis. Yang kedua, tegas. Yang ketiga, bisa bersosialisasi. Yang keempat, bisa mendesiminasikan. Dan yang terakhir, punya komitmen. Itu aja cukup Bapak Ibu. Dan adalah guru kelas 10. Guru kelas 10. Nah, monggo di sekolah masing-masing bila ingin ada semisal pendaftaran calon komite juga apa-apa, mau legowo jenengan mawon nggih monggo, atau mau pendaftaran dengan tes monggo, itu hak panjenengan ya. Jadi pada prinsipnya yang penting komitmen bersama untuk menjalankan roda kurikulum merdeka, itu rohnya di komite pembelajaran ya, ini. Kemudian jumlah komite, jadi minimal mewakili rumpun mapel, minimal mewakili. Kemudian juga teman-teman dari Waka itu juga bisa masuk dalam komite, ya, asal kelas 10 ngajarnya, ya ini. Monggo di setting. Silakan, kalau sekolahnya besar bisa jadi nambah, sekolahnya kecil bisa berkurang, kan nggak bisa di atas 10 itu nggak bisa Bu. Jadi mungkin karena Budian sekolahnya besar 11. Bu, ini tadi 11 kelas, mungkin bisa jadi 12 atau 13, menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Yang penting ada komitenya. Yang salah yang ada komitenya itu, Bu. Okay. Bukan komite sekolah, Bu, komite belajar. Okay. Tadi tidak ada dari unsur komite, tidak ada. Kepala sekolah, pengawas, dan guru. Itu aja, 3 unsurnya itu. Kemudian asesmen. Halo.
Ya, asesmen itu kan yang nanti akan Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022-2023. Yang disampaikan mudah-mudahan bisa memuaskan. Kalau kurang memuaskan nanti katanya Pak Nurhadi beserta tim ingin visitasi ke Kabupaten Banyumas. Tanggal itu kemauan. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke acara selanjutnya, tadi Pak Pri menyampaikan kalau di SMA Bocah ada kelompok seni budaya nggih, dan sudah tampil terakhir di TVRI Pak nggih. Oh, di dinas aula dinas provinsi. Alhamdulillah bukan pamer ya Bapak Ibu. SMA Negeri 1 Pegandan di bawah kepemimpinan Pak Nurhadi juga punya 2 wadah seni. Yang pertama seni qasidah, dalam ini qasidah modern namanya El Hawa, dan pernah tampil di TVRI Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, terima kasih. Yang kedua, kami pernah melakukan konser amal dalam rangka membantu siswa-siswa yang tidak punya HP. Alhamdulillah kami menggandeng alumni ada 10 HP kalau tidak salah ya, yang bisa kami berikan ke siswa yang kemarin saat PJJ full itu kesulitan karena tidak memiliki HP. Alhamdulillah. Kemudian kelompok seni yang kedua adalah kelompok band dari Bapak Ibu yang bernama Kevok, kepanjangan dari kelompok vokal. Dipersilahkan yang tampilan di TVRI biar tidak jenuh ya Bapak Ibu. Iya. Pembelajaran jarak jauh tampilan di TVRI, dan vokalisnya ada di samping kanan saya, Bu Siti Tijabatun. Coba live Bu. Disuruh lagi. Ya, ini kenang-kenangan dari Semansa Pega untuk Bapak Ibu dari Banyumas, Purwokerto. Sama kita profesi ya.
Yes. Iya. Oke. Dipersilakan untuk pengambilan foto sebagai tanda kenang-kenangan. Maka mohon kembalikan ke kita sebagai guru, yaitu mendidik, tidak hanya mengajar. Itu sebagai modal awal dan kita siap untuk berubah dengan berbagai kondisi yang ada. Itu kata kunci untuk menjadi sekolah yang melaksanakan Guru Merdeka. Kalau Bapak masih di zona nyaman, bullshit, dan tidak akan bisa berjalan. Zona nyaman justru menghancurkan kita semuanya. Maka saatnya kita bangkit, kita tunjukkan bahwa niat kita itulah sejak awal adalah untuk mendidik anak-anak. Di akhir kata, semoga selamat jalan, selamat semuanya di sesi berikutnya dengan tujuan yang lain, dan juga selamat sampai di rumah kembali di sekolah bersama keluarga, mudah-mudahan tidak ada hal apapun. Mohon maaf mewakili ketiga sekolah bila kami kurang berkenan, ada khilaf kata, dan kami sama Pegadon mohon maaf bila dalam menyambut kurang perlahan anak panjenengan, pilih kurang pas dan sebagainya. Kalau ada sumber dilakukan boleh kita penumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita mandi bersama-sama lagi. Ada yang baik dari kami mohon tulis di batu, biarlah kita mengingat ada prasasti kita pernah bertemu belajar bersama. Kalau ada jelek dari kami terus di pasir, biar kami yang menghapus segera dan tidak ada satupun yang teringat oleh kita kejelekan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau bikin closing statement. Jangan big heart. Ya. Bapak Ibu hebat semua, hatinya lapang semua, diberikan kelancaran rezeki semuanya. Anak mengayu membuat pipa, papan kayu semenjak fajar. Mari sayangi masa depan dengan selalu rajin belajar. Terima kasih. Silakan Pak Pu. Mari kita berubah. Mereka tidak happy, khususnya siswa kita, mari kita buat se-happy-happynya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan saya selaku pengatur acara serta kami dari tim SMA Negeri 1 Pegadon. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang masih kurang berkenan. Mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi, Budian maupun Pak Pri sebagai informasi atau samu buat panjenengan semua bisa bermanfaat dalam kegiatan implementasi kurikulum merdeka di sekolah menengah atas. Sebelum kondur, mudah-mudahan semua bahagia, senang dan selamat sampai dalam panjenengan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ya ini ibu baru foto-foto dulu, Wah, monggo untuk kenang-kenangan di SMA Pegadon, ya, monggo. Yo, ini nggak foto-foto sekalian, ya, monggo, monggo ibu ngatur-atur sugeng, monggo dari akan monggo, Wah ini bisnya sudah siap. Maaf ini karena Jumat pendek, nanti akan Jumatan dulu di Masjid Ijo Pegadon. Nah ini Ijo. Tinggal ke arah barat sedikit. Yo. Yes. Wow. Oke, demikian tadi acara di Semansa Pega. Terima kasih atas apresiasinya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channelnya Mbah Parto